Duka menyelimuti kampung Lowi Nanggung, Desa Bojongsari, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Seorang bocah berinisial N diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ibu tirinya sendiri. Setelah sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit, N akhirnya mengembuskan napas terakhir pada Kamis 19 Februari 2026. Peristiwa memilukan ini pertama kali mencuat ketika kondisi korban memburuk dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon. Selama beberapa hari, tim medis berupaya menyelamatkan nyawa bocah tersebut. Namun luka-luka yang diduga akibat penyiksaan membuat kondisinya terus menurun hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Suasana haru dan kemarahan warga menyelimuti lingkungan tempat tinggal korban. Sejumlah tetangga mengaku tidak menyangka dugaan kekerasan tersebut terjadi di lingkungan mereka. Anaknya pendiam, jarang bermain keluar, ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya. Pihak kepolisian sektor Jampang Kulon bergerak cepat, menindaklanjuti laporan tersebut. Aparat telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan sejumlah barang bukti untuk kepentingan penyelidikan. Kapolsek Jampang Kulon menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan autopsi terhadap jenazah korban setelah memperoleh izin dari keluarga. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan penyebab pasti kematian serta mengumpulkan bukti ilmiah dalam proses hukum. Autopsi penting untuk memperjelas penyebab kematian korban. Ini bagian dari komitmen kami mengusut tuntas kasus ini, ujar pihak kepolisian. Hingga kini penyidik masih mendalami keterangan sejumlah saksi termasuk keluarga terdekat. Aparat menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan secara transparan dan profesional. Kasus ini kembali menjadi pengingat keras akan bahaya kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang. Pihak kepolisian memastikan akan mengusut kejadian ini hingga tuntas demi menegakkan keadilan bagi korban. Sampai di rumah, saya kaget melihat kondisi anak saya yang kulitnya pada melepuh. Saya tanya, "Ma, kenapa ini kulitnya saya seperti ini?" Gitu. Dia jawab, "Ini kan sakit panas ya, jadi pada melepuh." Nah, saya pikirnya ya nanti ya udah beli salep gitu, dibawalah ke rumah sakit gitu. Saya istirahat di kamar, siangnya dia ngomong, "Ya orang ke rumah sakit bawa teh," kata dia juga. Dibawa ke rumah sakit, tidak lama kemudian ini datang. Si ayah datang, Haji Isep, ditanya lah ini anak, gitu ditanya. Almarhum tempat curhatnya Pak, tentang keluhan-keluhan. Ya, cuman ini gini lah, jadi panjang cerita. Dia itu punya anak angkat, anak angkat dua, ya, yang satu istri, yang satu laki-laki. Tapi anak angkat ya, bukan anak dia. Nah, memang kalau berantem anak saya dengan anak itu, anak dia itu kelas 2 SMA ya. Waktu itu, sekarang berarti kelas 3. Anak saya kelas 6 SD. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Jadi ini sudah pernah terjadi, cuman dimediasi sama Pak Haji Isep. Dia sujud ke saya, jangan lapor, mama mau tobat, kan gitu, mau tobat. Arek bager lah, gitu. Akhirnya terjadi perdamaian. Sebetulnya laporan yang di Polres pun belum saya cabut yang tahun lalu. Itu benar-benar itu saksinya kan tricky lah. Kita buka baju anak saya sampai nangis itu. Akhirnya mungkin ini ujian buat saya dan kedepannya akan lebih baik. Kalau yang sebelumnya penganiayaannya berupa apa sih? Dipukulin. Itu mah dipukulin pakai benda lah gitu.